Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur kita sebagai umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhirul zaman, nabi yang sangat mulia dan nabi yang sangat disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada hari ini saya menyampaikan salam takjim kepada para teman-teman pecinta bambu unik Nusantara dan kepada para penonton video YouTube saya, dan saya berterima kasih kepada Anda semua. Dan saya mendoakan agar Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun topik yang saya angkat pada hari ini adalah yang berhubungan dan yang berkaitan dengan bambu unik. Bambu unik yang saya maksud pada kali ini adalah saya memiliki satu bambu unik yang sudah sangat tua sekali, yang awalnya diberikan oleh kakek saya. Menurut cerita kakek, konon ceritanya, menurut cerita kakek saya, bambu itu didapat sekitar 35 tahun yang lalu. Yaitu bambu tersebut didapat di sebuah gunung yang begitu jauh dari kampung, dan di sana itu adalah tempat kakek saya berladang. Ya. Namun sebelum saya berlanjut, saya berharap kepada teman-teman untuk membantu saya subscribe, like, dan komen video-video saya. Dan teman-teman pastinya penasaran mana bambu unik yang dimaksud oleh saya, yang di pemberian kakek saya sekitar 35 tahun yang lalu itu. Tapi namun sebelumnya saya akan menunjukkan ada beberapa bambu unik, yaitu bambu tumpang sari. Yang pertama, ini adalah bambu saya, bambu tumpang sari. Ini dia. Inilah bambu tumpang sarinya. Ini adalah tunas yang pertama, dan ini adalah mata tunas yang kedua. Ini mata tunasnya. Ini mata tunas yang kedua. Ini. Dan ini adalah ranting biasa atau cabang biasa. Ya, ini adalah ranting yang pertama, dan ini adalah ranting, mata ranting yang kedua, dan ini adalah ranting yang biasa. Ini ranting yang biasa. Kemudian selanjutnya yaitu ini ranting yang pertama, ini ranting yang kedua, dan ini adalah ranting yang biasa. Dan ini adalah merupakan bambu tumpang sari. Bambu tumpang sari. Bambu tumpang sari. Kemudian yang ketiga juga ini bambu tumpang sari lagi. Ini bambu tumpang sari. Dan bambu-bambu ini adalah bambu berasal dari gunung yang sama, dari di mana bambu bertuah yang dikasihkan oleh kakek saya itu berada. Jadi tempatnya sama, lokasinya sama, dan jenisnya bambunya yang sama, yaitu dari bambu duri, bambu gunung, bambu duri. Kemudian yang berikut juga ini dia. Ini adalah ranting yang pertama. Ini. Kemudian ini adalah
ranting yang kedua. Nah, ini ranting kedua. Ini ranting kedua. Dan ini adalah ranting yang biasa. Ranting yang biasa. Luar biasa sekali bambu ini. Jadi ke semua bambu ini belum ada yang saya rubah bentuknya, baik dari fisiknya maupun dari warnanya. Jadi tidak ada yang saya rubah dan semuanya ini masih sangat asli sekali. Kemudian berikut yang dimaksud oleh saya bambu bertuah yang pemberian dari kakek itu, inilah dia bambunya. Ini bambu sudah berusia sekitar 35 tahun yang lalu didapat oleh kakek saya di tempat yang sama dengan bambu-bambu yang tadi. Inilah bambunya, yaitu dua saf dia, dua susun. Susun pertama dan susun kedua. Nah, ini saking tuanya ini sudah rusak nih. Sudah rusak. Lihat, sudah rusak dia. Kemudian ini sudah rusak. Ini dia. Sudah rusak, saking tuanya. Inilah bambu pemberian kakek saya yang berusia sekitar 35 tahun itu. Yang saya maksud itu. Inilah bambunya. Yang pertama sekali saya memiliki bambu unik, yaitu bambu ini. Karena dengan adanya bambu ini, makanya saya tertarik mencari dan mengoleksi bambu unik. Inilah dia. Ya, luar biasa sekali. Oke kawan-kawan, kita sambil ngobrol sambil ngerokok saja. Kita santai-santai saja saya di bawah pohon besar ini. Kita sambil santai-santai, sengaja saya mengambil video ini di bawah pohon besar. Kebetulan dekat rumah saya ini ada pohon besar. Kemudian ini bambunya. Ini dia. Ini juga adalah tumpang sari. Sama kan? Ya. Ini adalah ranting pertama. Ini adalah ranting atau cabang yang kedua. Kemudian ini rantingnya normal. Ini yang normal. Nah, ini luar biasa sekali. Kemudian yang berikut ini hanya memiliki mata tunas, tidak ada ranting. Ini mata tunas, ini mata tunas, ini mata tunas. Kemudian yang kedua, saf yang kedua, ini mata tunas, kemudian ini mata tunas, mata tunas, mata tunas, mata tunas, kemudian ini terdiri dari 3 saf bambunya. Menurut saya secara banyak saf ataupun banyak ini adalah termasuk tumpang sari triroso gitu, karena dia terdiri dari 3 saf. Kodanya ini lebih besar dari teman yang lain, kecuali yang hasil pemberian daripada kakek saya, kecuali yang ini. Nah, ini maksud saya menganggap kalau bambu yang ini adalah sebagai induk daripada bambu-bambu saya yang lain. Saya anggapnya seperti itu karena dia adalah sudah berusia, sudah tua, sudah bayangkan sudah 35 tahun, begitu maksud saya. Ya, kalau dibandingkan dengan bambu yang lain, ya ini juga lebih bagus, sangat bagus ini. Dan ini bisa kita pakai senjata misalnya kalau kita jalan jauh pakai mobil, kita simpan di dalam mobil, dan ini tidak akan ditangkap oleh polisi karena ini bukan senjata tajam, karena ini hanya sebatas bambu. Jadi orang tidak tahu kalau kita membawa ini ya untuk sebagai bekal kita membela diri, itu bekal membela diri.
Ini orang tidak tahu. Jadi polisi pun tidak tahu ini. Karena ini hanyalah sebatas bambu saja, hanya bambu saja, bukan senjata tajam. Begitu maksud saya. Nah, ya kemudian menurut cerita ataupun konon cerita, ya menurut cerita ataupun konon ceritanya bahwa bambu-bambu ini adalah merupakan media, ya media untuk pagar gaib, media untuk pagar gaib, kemudian media untuk pengasihan, ini media untuk pengasihan, kemudian media untuk pintu rejeki, media untuk pintu rejeki dari bambu-bambu ini, media untuk pintu rejeki. Ya, itu konon ceritanya, media untuk pintu rejeki bambu ini. Ya, jadi ketika kita memiliki usaha pertokoan, kios atau jualan, ya kita simpan aja di toko kita. Ambil bambu ini kan kita simpan di toko kita. Kemudian kita punya usaha ternak sapi, kerbau, kambing dan lain-lain, atau ternak ayam, ambil aja bambu ini kita simpan di kandang ayamnya atau di kandang sapinya. Ya pasti ini sapi kita akan selalu disenangi orang, akan memiliki harga yang tinggi dan disukai orang. Kemudian terutama sekali untuk para teman-teman yang memiliki usaha di bidang walet. Ambil bambu-bambu ini dan simpan di gedung waletnya. Ambil bambu ini, simpan di gedung waletnya. Insya Allah dengan izin Allah, dan jangan lupa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Karena Allah adalah maha segala-galanya, karena Allah adalah kaya segala-galanya, karena Allah adalah maha pemberi segala-galanya, dan Allah adalah tempat kita meminta dan tempat kita berdoa. Ingat bahwa bambu ini hanyalah sebuah media dan hanyalah sebuah bambu, tidak lebih dari sebuah bambu. Ya, jangan kita percaya nanti kita dibilang kita itu percaya kepada bambu. Tidak seperti itu. Nah, tapi anggaplah bahwa bambu ini adalah sebagai koleksi saja. Kita adalah mengoleksi bambu. Jadi kita sayang dan suka, senang sama bambu, sehingga kita bisa mengoleksi bambu-bambu seperti ini, yaitu maksud saya. Karena bambu adalah merupakan salah satu pohon yang membantu kita, yang penuh dengan sejarah. Seperti perjuangan Republik Indonesia itu adalah dari bambu, bukan dari besi atau bukan dari kayu ataupun pohon yang lain, tapi semuanya itu adalah dari bambu. Oleh karena demikian, bambu adalah merupakan salah satu pohon sebagai alat kita, baik itu adalah bikin rumah, bikin pagar, bahkan untuk merebut Republik Indonesia, negara Republik Indonesia, yaitu adalah dari bambu. Oleh karena demikian, jangan sepelekan bambu. Mungkin demikian para teman-teman pecinta bambu unik Nusantara yang dapat saya sampaikannya. Kalaupun ada kekurangan, kesalahan yang atas penyampaian saya dari tadi, atur nuhun, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan itu adalah merupakan kesalahan saya seandainya ada kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena demikian, sekali lagi saya mohon kepada teman-teman pecinta bambu Nusantara dan penonton setia video saya untuk kiranya dapat membantu saya mensubscribe, like, dan komen. Atas jeripaya Anda semua menggerakkan jari tangannya, saya doakan agar Anda semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan murah rezeki, selalu diberikan keajaiban-keajaiban yang dapat membantu Anda semua. Lebih dan kurang sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah saya sedang berada di sini.
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.